Baikin teman-teman kami. Bebaskan teman-teman kami. Yang di dalam sana buka pintunya. Buka. Saling jaga. Saling lindungi. Kita tinju ke atas, bukan ke samping, betul. Tinju kita ke atas, bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita, tapi mereka, betul. Yang bakar bukan kita, tapi mereka, betul. Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Revolusi! Revolusi. Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Alhamdulillah, Pak Rismon segera ditahan. Alhamdulillah, maju terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang. Prabowo, Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga formasi, kami tunggu ada proses teknis yang Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu, kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egy, tapi saya yang mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi, dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. nanti akan diinformasikan Akan langsung Pak melalui email atau telepon biasanya. Oh, telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya, OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu apa hasil pemeriksaan itu, silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan
tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik untuk dibahas di channel ini. Teman-teman, dalam hal ini kita melihat ya disampaikan di sini bahwa hidup mahasiswa rakyat Indonesia, mari kita bersatu untuk menyuarakan kebenaran. Termul mati kutu malunya, dikatakan tangkap Jokowi penipu dan pembohong, biar Indonesia aman dan damai. Udah saudara semua, kalau jadi dijemput aja Jokowi. Jokowi biar polisi malu, rakyat jemput. Rakyat bersatu bela kebenaran. Jokowi bukan presiden lagi, dia harus mempertanggungjawabkan banyak kesalahan-kesalahannya yang sangat banyak kasus ini. Hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil, Allah yang melindungi dan berikan kemenangan dan kesuksesan kepada para pembela kebenaran, dan sebaliknya bagi yang melawan kebenaran berkaitan dengan Jokowi dan Gibran. Amin ya rabbal alamin. Saya udah dari bertahun-tahun yang lalu berharap si Jopret dijemput paksa, akhirnya kesampaian juga, alhamdulillah. Dikatakan di sini bahwa kalau Jokowi itu saya katakan manusia ya, sebab disampaikan Tuhan pakai keinginan yang diwariskan kepada anak cucu dan mantunya. Yalah, jangan berlama-lama, soalnya menyelesaikan kasus juga rakyat sudah muak dengan Jokowi. Termul kemana yang gak ada komennya. Masyarakat harus bertindak, hukum di negeri ini tidak bisa diharapkan lagi. Ya, tinggal presiden kita harus berani menunjukkan ijazah, harus bersatu tegakkan keadilan. Jemput ke hotel, buang bagi duit, dan Jokowi uangnya banyak. Polisi mana berani jemput paksa Jokowi kecuali rakyat yang jemput. Hanya orang satu ini yang bikin negara jadi rusuh, rakyat kacau. Tapi hati-hati, KPK dituntut dan harus mau dibohongi. Ini loh, mana mungkin berani jemput paksa. Dari dulu dan kapan waktunya bilang teman Jokowi bosan. Para penegak hukum, ya hukum yang menjadi titipan Jokowi harus dilantik. Ucapan Allah di atas Al-Quran, namun kenyataan mereka malah dikatakan begitu. Nah teman-teman, dalam kasus ini kita melihat bagaimana banyak orang yang sudah pada gila, orang pada selalu difitnah. Selagi masih berwujud manusia, cuma segera ditangkap, proses, dan teruslah berjuang untuk kebenaran, tuh jaga integritas seorang pemimpin untuk kedepannya jangan terjadi lagi. Jadilah seorang pemimpin atau presiden yang benar-benar bisa integritas, jujur, cerdas, dan selalu mendepankan rakyatnya, anti kritik maupun diskusi. Karyawan dan datangi para pendemo mau mendengar opini. Ya, masukan para pendemo, rakyat, netizen udah pada cerdas. Ya Allah, lindungilah bangsa ini, amin. Dikatakan hati-hati ormas ngibul yang suka berkodok, ya, dan penipu jubah, orang yang sudah paham tidak mau dibodohi.
mau percaya sama bapak polisi kepada siap-siap ya, siapapun yang membela Jokowi akan mendapatkan balasan setimpal. Waduh, gimana nasib Gibran, Bobi dan Kaisar? Apa sih spesial seorang Jokowi selalu dilindungi oleh berbagai orang? Toh semua kan mati, bila salah biarlah menerima kesalahannya, hidup sementara jujuran yang abadi. Puji Tuhan, para penyanyi ini sudah pasti lagi ketar-ketir ya Allah, mantap. Gak akan berani bapak menangkap Jokowi, dikatakan begitu. Semangat pejuang kebenaran, kita berjuang terus, dikatakan begitu. Muak dengar ucapan kata-kata ya, dikatakan begitulah. Jadi teman-teman silakan memberikan tanggapan dan juga komentar teman-teman. Dikatakan KPK-nya dibuang dari iblis. Emang lo KPK bukan di alam kubur melakukan kezoliman? Dikatakan yang dimakan pejabat adalah pejabat dari rakyat. Memalukan pejabat dan aparat Indonesia sudah pada gila dunia, tak peduli benar dan salah, buta apa. Gara-gara ngakunya punya ijazah asli akhirnya ribet. Semoga rakyat yang cerdas tidak berprovokasi yang memicu adu domba. Dikatakan lagi, usut kejahatan HAM semuanya, coba pakai aturan negara dan perintah harus Jokowi, dikatakan begitu. Teman-teman silakan memberikan